Sobat calon guru semuanya, ketika kita melakukan pendaftaran P3K Guru 2024, baik itu tahap 1 maupun juga tahap 2 yang sekarang sedang berlangsung, di bagian tahap keempat kita melakukan pengisian riwayat, dan salah satu isian dari riwayat di sini kita menuliskan yaitu deskripsi diri ya. Nah, di sini kita dipersilakan menuliskan deskripsi diri ke dalam sebuah essay yang menggambarkan Anda dalam bidang pekerjaan dan kehidupan bermasyarakat. Nah, tentunya untuk deskripsi diri yang kita isikan ini harus sesuai, harus sinkron dengan riwayat kerja yang nanti kita isikan. Yang salah satu buktinya inilah kita bisa mengupload kontrak atau surat perjanjian kerja ataupun juga surat pengalaman kerja ya. Dan pada video ini saya akan berbagi pengalaman bagaimanakah cara mengisi deskripsi diri di SSC ASN dalam bidang pekerjaan dan juga kehidupan bermasyarakat. Kira-kira bagaimanakah caranya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke, sobat calon guru semuanya, di sini kita masuk yaitu ke sscsnbkn.go.id, kemudian kita login ke akun masing-masing ya. Berikutnya di sini kita diarahkan menuju ke halaman login. Berikutnya kita masukkan nick dan juga password serta kode captcha-nya. Oke, kita masukkan kode captcha masing-masing. Kemudian kita klik masuk. Dan pada video ini contoh yang kita berikan itu adalah contoh untuk pelamar formasi P3K Guru 2024 ya. Nah, untuk yang contoh pengisian deskripsi diri dan juga pengisian riwayat kerja di P3K teknis maupun juga kesehatan, ini sudah kita sajikan pada video sebelumnya. Nah, di sini saya itu sebagai seorang guru honorer yang mana di tahap 2 ini saya bisa melakukan pendaftaran, yaitu pelamar tidak terdata pada pendataan non-ASN. Nah, tentunya di sini kita pilih pendidikan. Dan selanjutnya di sini nanti kita isikan di bagian riwayat ya. Nah, di bagian riwayat ini nanti harus sesuai dengan jabatan yaitu formasi yang saya lamar ini. Dari pendidikan saya adalah S1 PGSD, kemudian saya nanti melamar di jabatan guru ahli pertama, guru kelas SD. Berikutnya disitulah nantinya saya itu menuliskan di bagian riwayat itu harus sesuai ya. Jadi salah satu persyaratan utama untuk daftar P3K itu kan harus memiliki pengalaman kerja yang relevan minimal 2 tahun teman-teman. Jadi di sini karena jabatan yang saya lamar adalah guru kelas SD, berarti riwayatnya itu juga terkait tentang jabatan ini ya, yaitu guru kelas SD. Nah, berikutnya kita masuk saja di sini ya, yaitu di bagian riwayat. Dan di bagian riwayat di sini sebenarnya ada beberapa yang perlu nanti kita isikan ya, mulai dari deskripsi diri, kemudian ada tambah riwayat pendidikan dan juga riwayat kerja, riwayat organisasi, riwayat kursus pelatihan, dan juga di bawah itu ada riwayat penulisan ilmiah. Terkait tentang tutorial cara pengisian itu, ini sudah kita sajikan pada video sebelumnya, nanti teman-teman bisa cek ya. Oke, nah di sini perlu kita perhatikan, di sini kita berfokus yaitu pada deskripsi diri. Nah, di sini kita dipersilakan yaitu silakan deskripsikan diri Anda ke dalam sebuah essay yang menggambarkan dalam keadaan yang menggambarkan Anda dalam bidang pekerjaan dan kehidupan bermasyarakat. Nah, di sini maksimalnya adalah 3000 karakter ya. Nah, di sini deskripsi diri ini harus sesuai dengan riwayat kerja. Kalau riwayat kerja kita sebagai guru mapel, ya deskripsi ini adalah sesuai dengan guru mapel juga. Kalau misalkan saya guru kelas, berarti di sini juga guru kelas ya. Dari sini kita contohkan, yaitu saya tuh ijazahnya S1 PGSD dan juga melamar formasi guru kelas SD. Nah, jadi sebaiknya kalau saya pribadi ya, ini adalah menuliskan deskripsi diri. Ini kita sebelumnya itu membuat dulu aja di Microsoft Word ya. Sekaligus kan nanti kita petakan, yaitu untuk di riwayat kerjanya itu kan nanti kita uploadnya ini ya. Nah, ini kita upload yaitu buktinya itu kontrak atau surat perjanjian kerja atau mungkin juga surat pengalaman kerja. Nah, ini. Nah, kita isikan dulu deskripsi diri, kita buat dulu teman-teman. Oke, di sini kita berfokus yaitu pada ini, kebetulan saya sudah membuatnya ya tadi terlebih dahulu, yaitu pada Microsoft Word. Nanti saya tinggal copy paste saja. Dari sini kita fokus ini, yaitu silakan deskripsikan diri Anda ke dalam sebuah essay yang menggambarkan apa. Yang pertama yaitu menggambarkan di bidang pekerjaan. Yang kedua itu adalah kehidupan bermasyarakat. Nah, ini. Kemudian contoh deskripsi diri saya ini adalah seperti ini. Nah, namun di sini perlu kita sampaikan kepada teman-teman yaitu yang sekaligus menjadi disclaimer ya. Nah, mungkin di sini dalam deskripsi diri ini dan juga mungkin tutorial-tutorial yang ada di channel Calon Guru
itu tidak menggunakan nama atau mungkin juga nama lembaga atau mungkin juga kelembagaan yang sebenarnya. Jadi di sini bersifat fiktif sebagai contoh saja. Misalkan di sini adalah SD Negeri Sine 1 Kabupaten Ngawi. Itu belum tentu di sini ada SD ini. Jadi ini hanya sebagai percontohan saja. Terus nanti disesuaikan dengan diri masing-masing. Nah, di sini sebagai contohnya itu adalah saya itu, jadi kondisi saya itu saya sebagai orang guru honorer yang ijazahnya itulah PGSD ya. Saya melamar di guru kelas SD. Jadi saya tuliskan nama saya. Jadi pertama tuh kita tuliskan nama kita ya. Nah, di sini nama saya adalah siapa? Misalkan calon guru cantik gitu ya. Ini calon guru, itulah calon guru, kemudian cantik mungkin menunjukkan mungkin pelamar inilah sebagai seorang perempuan ya. Nah, silakan di sini sesuaikan dengan nama masing-masing. Nama saya calon guru dan saya memiliki pengalaman bekerja selama 17 tahun ya. Sebagai guru honorer yaitu di SD Negeri Sine 1 Kabupaten ini bukan nama sebenarnya. Nah, tepatnya yaitu di sini 17 tahun itu kita tuliskan yaitu sejak tahun berapa tuh? Yaitu sampai dengan tahun sekarang. Ini tepatnya sejak tanggal 1 Januari 2007 hingga sekarang. Nah, untuk menuliskan di sini 1 Januari 2007 ini kita sesuaikan dengan SK yang nantinya akan kita upload pada bagian riwayat kerja. Nah, di bagian bawah kan ada riwayat kerja ya. Jadi kita sesuaikan dari SK pertama yang kita upload ya. Kalau misalkan di sini kita tuliskan 1 Januari 2007 tapi di SK kita 2010, nah itu tentunya nggak sinkron. Nah, pengalaman di tahap 1 itu banyak sekali teman yang TMS ya. Dikarenakan antara deskripsi diri yaitu penulisan untuk TMT mulai bekerja dan juga buktinya yaitu SK yang diupload nggak sesuai itu TMS teman-teman. Jadi kalian harus hati-hati ya. Apalagi pendaftaran di tahap 2 ini kan waktunya cukup panjang ya, 1,5 bulan. Jadi manfaatkan dengan baik waktu yang cukup lama itu untuk di sini kita tuh meneliti segala sesuatunya ya. Jangan sampai nanti kita itu TMS. Nah, ini jadi sejak tanggal 1 Januari 2007 ini kita sampai dengan tahun sekarang itu asumsinya di SK 2004 itu saya tuh SK-nya berlaku sampai dengan 31 Desember 2004. Berarti ini adalah selama 17 tahun ya. Nah, di sekolah tersebut saya diberikan tugas untuk menjadi guru kelas 5. Nah, dalam mengajar saya menerapkan berbagai macam strategi pembelajaran serta menggunakan media yang relevan dengan materi yang saya ajarkan sesuai dengan kurikulum pemerintah. Kalau misalkan sejak tahun 2007 itu kan di sini kita itu sudah melewati beberapa pergantian kurikulum ya. Jadi kita mengacu sesuai dengan kurikulum yang berlaku tiap tahunnya. Nah, soalnya dalam membawakan setiap mata pelajaran ini sebagai seorang guru kelas ya, saya memanfaatkan berbagai sumber belajar seperti buku teks, buku perpustakaan, internet, alat peraga pembelajaran maupun juga sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar sekolah saya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya tentu agar siswa-siswi saya itu mendapatkan gambaran lebih jelas ya, yaitu tentang materi yang saya ajarkan karena pembelajaran lebih kontekstual ya. Dan yang terpenting itu mereka tidak jenuh belajar karena di ruangan kelas saja. Nah, ini nanti silakan disesuaikan. Jadi jangan mengacu pada ini ya. Jadi hanya sekedar contoh saja. Dan dengan contoh ini di pendaftar tahap 1 kemarin lolos semua teman-teman. Yang jelas kuncinya itu adalah kita itu ada ini, yaitu kita uraikan bidang kerja relevan dan juga kehidupan bermasyarakat. Kemudian TMT penulisannya jangan sampai keliru. Itu pasti insya Allah lolos ya. Nah, salah satu pencapaian terbesar saya selama menjadi guru kelas di sekolah tempat saya mengajar adalah saya telah menghantarkan siswa-siswi saya memperoleh pengalaman belajar yang komprehensif dan memperoleh hasil yang maksimal ya. Nah, berikutnya di sini di paragraf terakhir saya tuliskan yaitu di sini saya tuliskan ini yaitu kehidupan bermasyarakat. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat saya termasuk pribadi yang berperan aktif memberikan dukungan terhadap program kemasyarakatan di lingkungan tempat saya tinggal, baik di lingkup RT, RW maupun desa. Hal tersebut saya lakukan karena apa? Karena saya menyadari bahwa sebagai seorang guru, seyogyanya saya itu juga memiliki kompetensi sosial dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar di mana tempat saya tinggal. Nah, ini kan saya 1 Januari 2007. Kemudian dihitung sampai sekarang 17 tahun. Di sini harus sinkron dengan SK yang nanti teman-teman akan upload ya. Nah, ini sebagai contohnya di sini instansi perusahaan ini. Kemudian di sini harus ada nih SK-nya. Nah, nanti kita ambil data-datanya, yaitu jabatan guru kelas, kemudian tanggal mulainya kapan, tanggal selesainya, kemudian nomor SK, tanggal SK dan pejabat penandatangan SK.
Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, maka di sini saya copy ya. Nah, saya copy, tinggal paste saja nih. Copy, kemudian kita paste. Dan berikutnya di sini kita pastekan di sini. Nah, ini sudah selesai ya. Ini sudah kita pastekan yang tadi, dan teman-teman harus dicek lagi ya. Dicek lagi berulang kali, utamanya di bagian TMT. TMT mulai kerja, dan berikutnya di sini kita dukung yaitu dengan ini ya, riwayat kerja. Kayak ini riwayat kerja disesuaikan. Nah, riwayat kerja di sini kita berikan satu contoh ya untuk riwayat. Oh ya, ini riwayat pendidikan ya. Maaf, ini riwayat pendidikan. Riwayat kerja kita berikan satu contoh. Untuk lengkapnya silakan cek video sebelumnya ya. Nah, riwayat kerja di sini instansinya. Teman-teman kerjanya di mana? Instansi pemerintah atau swasta? Kalau misalkan saya menyimak sosialisasi kemarin tuh yang dituliskan cukup yang pemerintah sepertinya. Tapi setiap instansi tentunya kebijakannya berbeda. Silakan mengacu pada instansi masing-masing. Karena saya tuh di instansi pemerintah, saya pilih instansi pemerintah. Kemudian instansi yang di sini, instansi pemerintah yang mana itu adalah di sini pemerintah daerahnya, yaitu KLD ya, yaitu kementerian, lembaga ataupun juga daerah. Nah, kalau misalkan satu daerah itu adalah, nah misalkan saya di sini ya. Kemudian untuk instansi perusahaan ini adalah kita isikan yaitu dari ini, yaitu dari instansinya, yaitu nama sekolahnya ya. Nah, ini kemudian kita masukkan di sini. Nah, seperti ini. Kemudian untuk jabatannya ini adalah sebagai apa itu? Yaitu guru. Nah, saya sejak awal tuh guru kelas SD ya. Kemudian tanggal mulainya itu adalah kita sesuaikan dengan SK. Ini nanti dibuktikan dengan SK ya. Yaitu di sini kita cari tahunnya. Ini coba kita cari tahun 2007 ya. Oke, di sini. Kemudian Januari. Kemudian tanggal selesai ini adalah juga di tahun yang sama, karena setiap tahun saya mendapatkan SK gitu kan. Kemudian untuk gaji pokoknya ketika itu berapa tuh? Nah, disesuaikan gaji pokoknya dan juga berkoordinasi dengan instansinya. Untuk petunjuk pengisian gaji pokok itu sebaiknya diisi berapa? Apakah 0? Apakah sesuai dengan yang ada? Dan di sini kita berikan hanya sekedar contoh saja. Misalkan seperti ini. Kemudian nomor SK-nya. Nomor SK kita sesuaikan. Nomor SK kita itu berapa? Ini mengacu pada kop SK ya. Nah, di kop SK itu kan ada nomor SK tuh. Kemudian tanggalnya, tanggal SK ini berapa? Oke, di sini kita sesuaikan dengan tanggal SK masing-masing. Kemudian pejabatnya yaitu siapa? Yang memberikan SK itu tanda tangannya siapa? Yaitu kepala sekolah misalkan ya. Ini sebagai contohnya kepala sekolah. Kemudian kita upload yaitu choose file. Choose file di sini adalah yaitu kita yang diunggah itu apa? Unggah kontrak atau surat perjanjian kerja Anda sesuai dengan riwayat yang Anda inputkan ya. Nah, ini kita choose file. Nah, kemudian kita pilih yaitu untuk berkasnya itu yang mana. Nah, jangan sampai di sini nanti keliru ya. Nah, ini kita cari dulu untuk berkasnya, berkas SK yang ada pada tahun tersebut. Oke, saya itu yang ini ya. Kemudian kita open. Nah, jika sudah SK tahun 2007, di sini kita klik simpan. Oke, berhasil menambahkan atau edit. Nah, sekarang berhasil. Nah, untuk pengisian per tahunnya ini juga sama seperti itu. Oke, demikian, selamat mencoba dan salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.